yaitu persoalan DPR RI melakukan rapat secara diam-diam di salah satu hotel mewah, yang itu jangan sampai mahasiswa hari ini melakukan aksi itu hanya euforia semata. Ketika ada tagar misalnya Indonesia gelap atau tolak revisi undang-undang TNI Polri, kita semua terbawa arus, sehingga tidak lagi memikirkan hal yang fundamental. Revisi undang-undang TNI itu kan sebelum aksi ya, diketuknya ya sebelum aksi, Pak. Itu gimana? Sudah terlanjur diketuk? Rumah Pemuda mengecam sekali tindakan represif yang cenderung diskriminatif dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama kepada teman-teman mahasiswa aktivis yang sedang berjuang menyuarakan pikiran kepada pemerintah agar menjadi pertimbangan untuk pemangku kebijakan mengambil keputusan ke depan. Dan pada kesempatan kali ini Kedai Pemuda Kreasi kedatangan teman-teman dari aktivis mahasiswa yang tentu kemarin juga teman-teman ini ikut serta dalam menjalankan aksi di gedung DPR. Iya, betul. Dan untuk lebih lengkap, mari kita simak ceritanya. Pertama ada adik siapa? Silakan perkenalkan diri. Oh, siap. Sebelumnya terima kasih kepada Rumah Pemuda yang telah mengundang saya. Perkenalkan, saya punya diri Syahril Syafiqur Bima, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Oke. Dan ini ada temannya juga dari UBK ya. Siapa namanya, Dek? Baik, terima kasih. Mengenalkan, nama saya Rudy Diansa dari Universitas Bung Karno. Oke. Baik, terima kasih Bang. Iya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ismail Al-Munawar Jidan Putra Paliwala, asal kampus Universitas Nasional. Oke. Ya, salah satu perwakilan. Oke. Dan saya sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Saya Billy Kurnia, sama dengan saudara Ismail, yaitu dari mahasiswa Universitas Nasional. Oke, ini kita udah kedatangan dari UBK dan UNAS. Pertama sekali, apa sih sebenarnya tuntutan teman-teman di aksi kemarin itu? Siapa yang boleh? Oke, terima kasih Bang. Jadi, kenapa kemudian kemarin sampai terjadinya demo atau aksi? Karena yang pertama, melihat fenomena yang terjadi di Republik ini belakangan ini, tentu kemarin yang menjadi sorotan bersama yaitu persoalan DPR RI melakukan rapat secara diam-diam di salah satu hotel mewah, yang itu membahas produk hukum atau hal yang paling urgent di bangsa ini, yaitu persoalan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui secara bersama bahwa bangsa ini kan punya masa kelam, sejarah kelam, pernah dipimpin oleh kepemimpinan ala militer, dengan petrusnya, sehingga rakyat maupun mahasiswa punya ketakutan sendiri akan era reformasi pada masa itu. Nah, sehingga kemarin memang kami dari Universitas Bung Karno ada dua BEM Hukum dan BEM Fisip. Ketika sampai di sana ternyata udah disahkannya kan pagi-pagi buta. Nah, jadi persoalan yang kami sampaikan, karena memang dari revisi dan udah menjadi undang-undang, maka perlu kami pertegas bahwa mendesak Presiden agar segera membuat Perpu untuk pencabutan daripada Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Mungkin itu singkatnya Bang terkait aksi yang kami. Kalau dari UNAS gimana ngelihat aksi kemarin itu? Baik Bang, terima kasih. Terkait dengan kami dari kampus Universitas Nasional, kami ada membawa beberapa tuntutan yang kemudian menjadi pertimbangan kami di medan aksi. Ada yang pertama terkait dengan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Republik Indonesia. Yang kedua, pecat Seskap Teddy dan para perwira aktif yang menjabat di instansi-instansi. Yang ketiga adalah hapus tentara teritorial. Kemudian revisi undang-undang yang kemarin sempat dibuat.
rancangan undang-undang. Tuntutannya itu ya. Iya. Jadi kemarin setelah kita konsolidasi kami sepakat untuk turun ke jalan bahwa kita melihat bahwa hari ini negara sedang tidak baik-baik saja. Kemudian kita turun untuk bagaimana menyuarakan suara-suara yang kemudian menjadi kekhawatiran kita, khususnya mahasiswa. Terlebih bangsa ini telah pernah terjadi kepemimpinan militer yang waktu itu yang biasa disebut sebagai ABG, yaitu ABRI, birokrasi sama Golkar. Itu kan menjadi sejarah-sejarah kelam yang kemudian hari ini mahasiswa kembali menyuarakan suara-suara itu, Bang. Terus kami kemarin juga saya sebagai perwakilan dari kampus UNAS, kita kemarin masa sekitar 100 masa, kemudian turun ada beberapa fakultas, ada fakultas hukum, ilkom sama ilmu politik, Bang. Nah, itulah. Namun kita waktu itu kemarin itu sempat turun di jam 11 siang, Bang, sampai di TKP di gedung rakyat yang hari ini dikatakan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yang hari ini kita katakan sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat, Bang. Kenapa? Hari ini kita mahasiswa khususnya teriak di depan DPR, tapi tetap saja Puan Maharani tetap mengetuk untuk disahkannya kembali undang-undang revisi undang-undang TNI ini. Itu kan sebelum aksi ya, diketuknya ya? Sebelum aksi, Bang. Itu gimana? Sudah terlanjur diketuk? Itulah, Bang, yang menjadi kekecewaan kami. Apalagi sebagai seorang mahasiswa, tentu membawa harapan besar bagi bangsa ini, Bang. Ya, kita mendesak bahwa Prabowo harus mengambil sikap untuk bagaimana membatalkan revisi undang-undang ini, Bang. Apakah aksi teman-teman kemarin itu adalah kesinambungan dari aksi Indonesia Gelap yang kita tahu beberapa minggu yang lalu itu sempat ramai mengenai aksi Indonesia, atau terpisah? Gini, Bang. Jadi untuk pembicaraan persoalan rancangan undang ini mungkin kita pisahkan dulu persoalan, tapi tetap tagarnya tetap Indonesia Gelap. Sebab dari beberapa rentetan kasus yang terjadi dalam 100 hari kerja Prabowo itu sangat buruk, Bang, menurut kita sebagai seorang mahasiswa. Sebab apa? Banyak sekali kasus-kasus besar yang kemudian terungkap, namun tidak ada langkah-langkah yang konkret dari Presiden Prabowo atau kebijakan yang konkret begitu, Bang. Akhirnya muncullah kembali rancangan undang-undang ini pun secara tiba-tiba. Bagaimana itu dirancang di hotel yang mewah kemudian disahkan esok harinya. Ini kan menjadi pertimbangan kita sebagai mahasiswa. Kenapa? Sebab tidak adanya keikutsertaan oleh masyarakat. Ini yang menjadi titik berat itu kita, ya, Bang. yang sempat ada digerebek di hotel itu. Iya, Bang. Jadi ada nggak kecurigaan teman-teman bahwa disahkannya undang-undang TNI ini adalah bentuk pengalihan dari apa yang teman-teman tuntut sebelumnya? Siap, Bang. Siap. Indonesia Gelap. Gimana menurut? Jadi menurut pandangan saya ini, Bang, ya, rasa-rasanya hari ini pemerintah itu, kalau bahasa saya itu gali lubang tutup lubang. Seperti yang kita ketahui secara bersama, sebelum adanya tagar Indonesia Gelap itu lebih dulu adanya tagar Adili Jokowi. Nah, namun di situ para menteri yang saya pikir itu adalah orang-orang Jokowi, misalnya Bahli, mengeluarkan kebijakan terkait pembatasan gas LPG, lalu tiba-tiba pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan terkait efisiensi anggaran. Nah, sehingga fokus daripada masyarakat dan mahasiswa itu kan terpecah. Nah, saya pikir hari ini siapa yang kemudian menyuarakan lagi terkait Adili Jokowi? Semua beralih ke Indonesia Gelap. Nah, lalu pada Indonesia Gelap hari ini rakyat dan mahasiswa pun semakin percaya dengan kinerja daripada aparat kepolisian. Dalam hal ini kejaksaan, dan mereka mampu menguak seluruh kasus-kasus mega korupsi yang ada di Indonesia ini. Ketika fokus masyarakat itu pada kasus-kasus mega korupsi, mulai dari Bank BI, Bank Indonesia, lalu baru-baru ini terkait Pertamina. Namun tiba-tiba rakyat dimunculkan kembali dengan isu yang berbeda terkait revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Tentu ini menjadi tanda tanya sekaligus asumsi liar saya sebagai seorang mahasiswa. Saya pikir pemerintah mencoba melindungi para mafia-mafia yang kemudian merugikan negara triliunan bahkan kuadriliun kan, Bang. Itu
Sehingga saya pikir ini bagian daripada strategi pemerintah untuk kemudian mengalihkan isu. Karena hari ini pembahasan terkait mega korupsi misalnya sudah tidak ada lagi pembahasan di depan publik. Sehingga tidak salah ketika saya mengatakan hari ini pemerintah memang melakukan hal itu untuk pengalihan isu. Mungkin itu, Bang. Oke. Lalu bagaimana teman-teman menyikapi kan tadi Bung sudah sadar ya akan itu ya, melihat itu sebagai sebuah fenomena pengalihan isu. Lalu apa yang teman-teman mahasiswa ini lakukan agar tentu tuntutan-tuntutan yang sudah dilontarkan sebelumnya tetap bisa dikawal begitu? Terima kasih, Bang. Saya pikir memang penting untuk kemudian melakukan konsolidasi ulang. Penting untuk kemudian melakukan evaluasi kembali. Jangan sampai mahasiswa hari ini melakukan aksi itu hanya euforia semata. Ketika ada tagar misalnya Indonesia Gelap atau tolak revisi Undang-Undang TNI Polri, kita semua terbawa arus. Sehingga tidak lagi memikirkan hal yang fundamental, itu bagaimana kasus mega korupsi itu di depan mata. Sehingga saya pikir perlu untuk kemudian memasukkan tuntutan-tuntutan yang itu sekiranya fundamental itu harus dievaluasi. Jadi saran saya perlu adanya evaluasi kembali gerakan-gerakan yang dilakukan oleh masyarakat sipil maupun mahasiswa sehingga tidak terkotak-kotak isu itu, Bang. Nah itu kita berangkat ke selanjutnya. Saya mau coba tanya soal kronologi itu. Ada di berita bahwa beberapa mahasiswa itu banyak yang luka-luka ya? Oke, baik, Bang. Gimana itu? Baik, Bang, terima kasih. Jadi perlu saya ceritakan dari awal, Bang. Jadi ketika sekitar jam 12 itu kan masa aksi masih sedikit tuh, Bang. Itu masih gabungan sama masyarakat sipil lah. Gerakan masyarakat sipil. Kemudian di jam 3 itu kawan-kawan mahasiswa mulai berdatangan dari UI, UP, Trisakti sebelumnya udah datang, Pak. Tapi mereka di pintu belakang gerbang Pancasila. Dengan kami juga kawan-kawan UNAS kan. Akhirnya kita bersepakat bagaimana untuk kita ke depan saja, untuk bagaimana sama-sama membersami kawan-kawan yang lain untuk menyuarakan tuntutan-tuntutan kita. Terus setelah kita bersepakat ke sana, memang jalannya aksi cukup inilah seperti biasanya, Bang. Cukup damai, kondusif, segala macam. Ketika di jam 5 dekat-dekat mau berbuka puasa, memang kawan-kawan ini udah merasa panas lah. Panasnya dalam arti bagaimana suara-suara yang tadi sudah dilontarkan kawan-kawan di DPR, namun hari ini tidak digubris sama sekali oleh pemerintah. Tidak ada utusan yang kemudian datang untuk memberikan pemahaman terhadap mahasiswa terhadap perancangan undang-undang TNI ini, Bang. Akhirnya kekecewaan itu hadir. Jadi kita kawan-kawan bersepakat waktu itu untuk bagaimana merobohkan pagar DPR di sekitar jam 5, Bang. Nah, karena waktu itu DPR itu ditutup semua sama beton, Bang. Waktu itu memang persiapan kita juga kurang matang. Akhirnya memang tali tambang ini nggak ada, Bang. Jadi kita bersepakat untuk bagaimana masuk ke dalam DPR ini, untuk duduki DPR ini lewat pagar yang sebelah kiri. Nah, di pagar sebelah kiri itu kita bersepakat, kawan-kawan semua kita geser ke sebelah kiri untuk bagaimana hancurkan pagar di sebelah kiri. Memang ada perlawanan di awal, Bang. Ada perlawanan dari aparat kepolisian tentunya. Nah, di situ adanya pemukulan pakai ini, Bang, pakai pentungan di pagar-pagar di gedung DPR itu. Karena waktu itu memang kita kawan-kawan mahasiswa sepakat untuk bagaimana robohkan ini. Jadi ada tindakan lawan lah dari anggota kepolisian. Terus setelah kita ini paksa, polisi juga maju terus mencoba untuk menghalangi kita untuk menghancurkan pagar itu. Kemudian ada kawan-kawan kita yang dari mahasiswa yang lain karena terbakar emosi, Bang, terbakar semangat juga, akhirnya melempar ada beberapa hal-hal yang kemudian kena polisi, Bang. Nah, setelah kena polisi itu, kemudian polisi itu tarik mundur, Bang. Setelah tarik mundur itu, kita mahasiswa sepakat untuk bagaimana hancurkan. Akhirnya sempat roboh, Bang. Karena semua itu udah kita robohkan, Bang. Masuklah kita. Nah, terjadilah bentrok antar polisi. Kira-kira begitu, Bang. Lalu gimana teman-teman ngelihat teman-teman mahasiswa lain yang dipukul-pukul itu? Begini, Bang. Jadi ketika melihat fenomena yang terjadi kemarin,
rasa-rasanya jadi DPR ini cukup enak. Kenapa? Yang pertama, ketika mengeluarkan kebijakan yang saya pikir itu merugikan rakyat, ketika rakyat melakukan protes, mereka kemudian dilindungi oleh aparatur negara, dalam hal ini TNI dan kepolisian, sehingga mereka itu tidak tersentuh. Klarifikasi pun tidak ada kan Bang. Nah, artinya sebagai mahasiswa dan memang kemarin ikut terlibat langsung, perlunya adanya solidaritas bersama. Dan juga bagaimana gerakan ini lebih masif dan lebih besar, biar perjuangan dari kawan-kawan kita semua itu bisa tersampaikan. Yang pertama, karena memang pasti ada ketakutan sendiri masyarakat ketika Undang-Undang Tentara Nasional ini berlaku. Tentu banyak pekerjaan yang harusnya diduduki oleh masyarakat sipil diambil alih semua oleh militer, sehingga itu yang kemudian perlu digarisbawahi dan perlu disuarakan. Mungkin itu. Jadi ini kan balik lagi ke topik ya, bahwa dui fungsi ABRI berarti ya? Betul. Ya, dui fungsi ABRI. Bukankah itu sudah terjadi di kepolisian? Karena banyak juga polisi-polisi aktif yang menjabat di sektor-sektor pemerintah. Itu gimana teman-teman melihat itu? Boleh? Dari Unas? Baik Bang, terkait dengan yang diduduki Polri hari ini Bang, kalau kita melihat bahwa memang adanya batasan kira-kira, ada batasan terkait dengan, maksudnya batasan ini artinya adanya tidak menjadi komisaris utama dan lain-lain, dirjen atau segala macam Bang. Tapi kalau rancangan undang-undang TNI kali ini kayak lebih memfokuskan itu Bang. Ya, yang membedakan TNI sama Polri itu yang menjadi poin penting. Artinya adanya kembali dui fungsi ABRI ini Bang. Makanya kita melihat titik fokusnya itu di situ Bang. Tapi begini, ini sebuah fenomena ya, yang mungkin teman-teman juga sadari bahwa pada pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun itu terkesan kita aktivis, mahasiswa, social society tadi cenderung kita berseberangan sekali dengan polisi kan? Ya. Apakah dengan adanya era pemimpinan Pak Prabowo ini itu akan terjadi hal yang sama? Maksud saya, jadi kita berbenturannya sama tentara nih. Sekarang itu gimana? Begini Bang, saya Bang ya. Jadi kalau memang kita flashback ke belakang, ketika era kepemimpinan Jokowi, harus diakui bahwa polisi yang kemudian memegang kendali. Kenapa kemudian saya katakan seperti itu? Karena ada fenomena yang mengatakan parcok ya kan, yang selalu beroperasi dan lain-lain. Partai coklat ya. Jadi saya pikir polisi dan tentara hari ini tidak ada bedanya. Kenapa kemudian tidak ada bedanya? Kita lihat aja di kepolisian hari ini, sampai dengan detik ini seluruh kabinet itu sudah diganti, namun Kapolri sampai hari ini belum diganti. Ada apa? Emang Kapolri itu siapa gitu loh? Harusnya kan jabatan itu ada batasannya dan waktu dia pun harusnya sudah selesai. Jadi lalu ketika masuk ke era kepemimpinan Prabowo, terkesannya ini dialihkan ini. Ganti pemain lah ya. Ganti pemain yang tadinya di Polri hari ini diganti ke TNI. Kenapa kemudian saya katakan seperti itu? Semisalnya hari ini Kepala BIN sudah diganti dari TNI, lalu Mayor Teddy yang saya pikir masih tentara aktif, lalu dengan jabatan dia yang tiba-tiba naikkan Letkol, yang tadinya Mayor jadi Lektor, sehingga saya pikir antara polisi dengan TNI sama aja. Jadi perlu adanya penolakan terkait maupun itu revisi TNI yang hari ini udah jadi undang-undang ataupun revisi daripada polisi, undang-undang polisi. Mungkin itu Bang. Menarik sekali perbincangan ini ya. Jadi apa nih langkah selanjutnya nih teman-teman? Bang, mungkin saya izin menambahkan terkait dengan polisi dan TNI tadi Bang. Saya ingin menambahkan sedikit. Mungkin karena di waktu zamannya Jokowi itu kan memang
Pak Listio Sigit atau Kapolri hari ini kan memang diangkat menjadi Kapolri, itu kan melangkahi 6 Iya. angkatan kan. Iya. Nah, ini yang sangat menjadi permasalahan sebenarnya. Akhirnya ketika sampai hari ini Prabowo menjadi presiden pun dia belum diganti karena batas umur dia sesuai dengan undang-undang TNI Polri kan ada tuh Bang. Dia mungkin sekarang baru 56 atau 57 lah. Sedangkan batas umurnya itu kalau tidak salah 58 atau 59 Bang. Nah, akhirnya masa jabatan dia sebagai Kapolri ini cukup panjang. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua terkait dengan Teddy, Mayor Teddy. Ketika dia menjadi Seskap sekarang, sekretaris kabinet, dia menjadi letkol hari ini. Itu pun melangkahi beberapa senior dia. Yang kemudian menjadi permasalahan. Bagaimana senior-senior dia yang hari ini berupaya untuk bagaimana memperjuangkan pangkat mereka, hanya karena Teddy ini dekat dengan Prabowo, punya kedekatan emosional dengan Prabowo, akhirnya diangkat secara cepat. Berarti teman-teman mau menyimpulkan bahwa siapa yang paling dekat dengan kekuasaan, maka tentu akan dapat shortcut ya. Betul, itu betul. Itu yang mungkin jadi keresahan teman-teman saat ini ya. Iya Bang. Nah, jadi sebenarnya fenomena parcok itu mungkin teman-teman dengar lah beberapa organisasi, terutama organisasi-organisasi besar pada saat kongres, nah dapat suntikan dananya dari mana? Sebenarnya kan itu nggak sehat, gitu. Jadi harapan saya, karena saya sudah tidak mahasiswa saat ini kan, ya pertahankanlah idealisme teman-teman itu kan, jangan sampai karena punya bohir dari sana akhirnya hilang apa yang telah idealisme yang telah teman-teman bangun. Tapi tentu ini nggak cuma hari kemarin aja kan, teman-teman mau demo kan? Insya Allah untuk gerakan tentang terkait dengan rancangan undang-undang ini, kita sebagai seorang mahasiswa tentunya ingin kawan-kawan, khususnya kawan-kawan dari DKI Jakarta untuk satukan tujuan untuk bagaimana membatalkan terkait dengan rancangan undang-undang ini, Bang. Baik, kita masifkan barisan kita. Apalagi di Jakarta ini kan bagian dari sentral daripada gerakan kan. Salah satu, karena semua berpusat pada Jakarta. Saya minta untuk seluruh kawan-kawan khususnya Jakarta untuk bagaimana kita konsolidasi besar untuk memasifkan gerakan kita agar hari ini negara pun tahu bahwa mahasiswa masih sayang terhadap negerinya, Pak. Jangan biarkan kesewenang-wenangan rezim hari ini akhirnya yang membuat tatanan demokrasi kita rusak, Pak. Kira-kira begitu. Mungkin dari UBK ada pesan untuk teman-teman mahasiswa? Baik Bang, jadi kalau dari kami Universitas Bung Karno, tentu tuntutan yang paling fundamental adalah mendesak, seperti yang disampaikan di awal, mendesak Presiden Prabowo untuk mengeluarkan Perpu untuk mencabut undang-undang Tentara Nasional Indonesia, karena kemarin sudah disahkan menjadi undang-undang. Nah, lalu yang kedua, meminta kepada seluruh mahasiswa, elemen gerakan, rakyat, buruh, dan tani, mari kita bersama-sama bersolidaritas untuk membangun suatu kekuatan untuk bagaimana menyuarakan segala polemik yang ada di bangsa ini. Karena sampai dengan detik ini, mau tidak mau kita harus ikut terlibat. Karena nantinya yang akan menjadi korban langsung daripada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah adalah rakyat-rakyat kecil. Mungkin itu. Ya, mungkin sekian obrolan kami pada hari ini, karena memang video hari ini di-tag mendadak karena keresahan kami melihat bahwa adik-adik mahasiswa yang sedang berjuang. Ada apa sih, Bre? Ada kejadian apa sih? Enggak, itu tadi kan ada demo. Kemarin tuh ada demo. Jadi banyak mahasiswa-mahasiswa itu dipukulin. Oh iya? Iya. Di mana? Mana? UI ya? Di UI yang kemarin korban UI, Bang. UI, ada yang sampai berdarah-darah sama polisi gitu. Makanya gue coba kontak teman-teman dari
mahasiswa yang kemarin turun aksi. Kebetulan ini di sini ada dari UBK sama dari UNAS. Gitu. Jadi ya harapan kita setelah video ini naik bisa disebarkan sama teman-teman yang lain agar ya teman-teman membangun kekuatan untuk melakukan aksi lanjutan. Jangan sampai gara-gara sudah dipukul berhenti terus berjuang. Seperti kita bicarakan kemarin juga kan, aliansi. Nah, nanti kita bahas, nanti ketahuan kalau kita bahas on cam. Siap. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe Kedai Pemuda Kreasi. Dadah.